Yang Anda kayak ini ada tim. Gua tuh mau nanya ke Chris, yang namanya pesugihan itu kenapa banyak disukai? Kalau menurut aku karena janji yang dikasih sama orang yang dia percaya atau jin yang memang menurut dia tuh malah mengarahkan dia untuk ke arah yang happy aja. Karena gini loh bang, setahu aku ya sampai terakhir aku kan memang tidak pernah ada buka praktek apapun, tapi pernah ada yang datang lah ke Frisly yang dia tuh nanya gimana cara menghentikan pesugihan yang dilakukan. Terus dia bilang, aku tanya dong awalnya emang kayak gimana? Dia bilang dia datang ke salah satu gunung di daerah Jawa juga yang terkenal lah. Terus dia bilang kalau awalnya yang meninggal itu malah musuhnya. Nah, jadi pertama kali yang menjadi tumbal itu yang orang yang paling dia benci. Sampai akhirnya sekarang sudah yang menjadi tumbal itu anak dia sendiri. Sampai dia ngerasa kayak kenapa anaknya nggak kenapa-napa, tiba-tiba masih baik-baik aja, tidur bareng besoknya nggak ada. Jadi iya, setelah itu dia langsung kayak bener-bener ngerasa bersalah. Tapi memang iya, tokonya tuh nggak berhenti orang datang. Tidak memiliki iman, inilah orang-orang yang gampang terpengaruh dengan bujuk rayu Dari mereka-mereka dari ibu dari iya. sebelah. Iya. Nah, kalau sekarang kan juga boleh jujur, anak muda juga udah mulai banyak yang mengandungi hal-hal tersebut. Nah itu gimana ya? Gak ngerti ya bang, tapi aku di kuliahan gua aja, aku tuh punya temen yang dia pakai susuk. Oh iya? Iya, dia pakai susuk. Alasannya menurut dia tuh dia pakai di lidah biar semua omongannya itu benar-benar dipercaya sama siapapun. Dan dia juga mengaku kalau dia memang tertarik untuk menjadi Native speaker, orator, iya pokoknya tertarik seperti itu lah, pembicara. Oh. Jadi emang kalau menurut aku karena krisis percaya diri, kalau menurut Frisly ya secara gamblangnya dan masuk akal ya karena kita krisis percaya diri, kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan, kita tidak percaya dengan kekuatan kita sendiri apa yang bisa kemampuan dia. Jadi dia harus mencari orang dan memakai sesuatu. Harus didoping untuk membuat dia berani. Saya juga beberapa kali juga digosipin pakai susu. Oh iya. Bahkan waktu itu gue masih ingat banget, gue manggung di Sukabumi, terus pulang Jakarta, katanya gue baru habis masang susu di Sukabumi. Oh iya. Masang berlian. Karena abang banyak. Nor 10 katanya kan di muka gue dipasang. Karena masih begini, teman-teman Mongol yang sekolah dan teman-teman yang senongkrong, mereka tuh melihat perbedaan Mongol tuh jauh banget. Dulu gue anak kurus banget, terus sekarang udah kelihatan. Bahkan teman-teman yang angkatan lebih tua, bahkan jadi mereka mikir bahwa gue pakai susu. Nah ini yang gue mau beri klarifikasi buat teman-teman Kalakuna, teman-teman Opera Squad, bahwa gue sebagai orang Manado, kalau gue harus pasang berlian di muka, gue pasang berlian di bibir dan di lidah, mendingan gue bikin cincin. Kelihatan. Iya. Bisa gitu kan, bisa dipanggil kan shalom gitu kan. Kalaupun ibadah di gereja yang biasa tepuk tangan begini, sekarang begini. Ya tapi benar sih. Maksudnya banyak bahkan kalau menurut aku juga dengan perkembangan zaman kayak gini, orang mungkin ngeliat Bang Mongol di depan kamera, banyak juga orang yang malah mencari sekutu untuk bilang kalau oh ini mah ngada-ngada tahu ini gini banyak kan. Gua pakai itu di TV kelihatan putih, katanya gua suntik pemutih. Ya Allah, gue cuman paling banter, laser picosure-nya bening feeling karena menghilangkan flek di muka gue tuh dan menunda penuaan kan. Kalau menunda penuaan di kulit boleh, tapi kalau di umur kan nggak bisa ditunda. Umurnya 45, besok 46, 47 menciut nggak bangun. Tapi kan tanggapan Frisly kan, Frisly itu kalau gua pingin masuk ke dimensi lain tuh gue selalu harus preparing dulu, karena gue takut gue diraup. Bicara alas itu kan di Jawa Timur tuh ada alas roban itu kan dulu kalau gue belajar sejarah, terus barengi belajar biosable gitu kan kan ada ceritanya lagi dengan pendekar alas roban gitu dengan cemeti apanya gitu kan. Ini kan kita ke alas Gumitir. Nah ini menurut Frisly ada
apa di masa lalu. Memang dari zaman dulu tuh banyak lah maksudnya gini, mereka mempercayai tentang secara turun-temurun ada beberapa batu atau pohon yang memang masih sampai saat ini harus diberikan, entah itu sesajen, entah itu sesuatu. Tapi yang mereka percaya itu adalah makhluk di sana tuh untuk menjaga mereka, malah bukan untuk negatif. Karena sejauh ini bahkan mereka bilang semenjak itu viral, malah orang-orang jadi takut kan ke daerahnya. Padahal mas selama ini mereka tinggal, punya anak, punya cucu, baik-baik aja. Iya, aman-aman aja. Jadi menurut aku tetap balik lagi ke kepercayaan sih. Kalau kita sudah mempunyai sugesti tentang satu tempat itu negatif, dia akan, kalau kita datang kita bakal pingsan, kita bakal kesurupan, ya itu mungkin akan terjadi. Karena kan energi kita yang diserap. Itu sih kalau dari Frisky. Gitu, dia tidak mungkin pergi ke sana karena ada beberapa penunggu yang ibaratnya membatasi lah. Kalau lu mau datang tuh nggak bisa main baca-baca aja gitu. Terus tapi kita balik ke kasusnya Eko sama Faisal. Ini kan Eko choice turun. Dia akhirnya membantrak pulang ke rumahnya, kampung halamannya, sedangkan Faisal kan tetap stay di mobil tersebut, di mobil yang dia lihat. Nah, terus kan ternyata pas Eko nyampe di kampung halaman, ternyata informasinya tuh Faisal meninggal dunia dengan mendadak. Nah itu kenapa? Kalau menurut aku sih lebih ke kayak yang tadi abang bilang, abang ngerasa Faisal Pak Gaib. Kita dengar yang tentang si Bis, dia dulu ngerasa perjalanan dari Jakarta Barat itu cepat juga kan, Jakarta Bekasi dan sebagainya. Tapi kalau menurut aku, kenapa ini aku panas gitu? Enggak, gue masih ada karisma di sana, sosok beliau itu masih ada. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa diperlihatkan dan melihat sosok beliau seperti Prisli tadi itu, melihat dengan santunnya beliau itu. Kalau sosok sebelahnya lagi, ini yang saya tadi bilang seperti siluman ya, siluman gerduk. Jadi ini sosok seperti raksasa dia bang, gede banget. Makanya ini kanvasnya mau segede apapun kayaknya nggak muat gitu kan. Jadi dia bisa memperbesar diri gitu. Kalau kita bisa masuk ke gerbang tersebut, kita bisa ditemui sosok naga tadi. Karena itu wilayahnya sangat dalam ya sosok naga itu. Jadi dia penunggu yang ada di sana yang lebih positif ya. Jadi menunggu alam semestanya itu lebih ke situ ya. Kalau yang sosok pelanggon, ini saya tadi sempat komunikasi, beliau menyebut sebuah panggilan Mbah Dempur. Dempur. Jadi beliau itu sepertinya boleh dibilang sesepuh yang ada di sana sejak masa lalu itu, dan setiap